Parade, istirahat, hitungan. Gerak. Selaku Komandan Upacara, Kolonel Infanteri Hendri Namianto Rani, lulusan Akademi Militer tahun 1999. Penghormatan pasukan Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata. Gerak. Tegak senjata. Gerak. Upacara Perang Majapahit. Ya, rapi cukup. Prajurit kontrak. Siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa. Pemeriksaan selesai. Kembali ke tempat. Kanan, jalan. Lapor serah terima jabatan dan acara transitor siap. lambang-lambang kesatuan mengambil tempat. Pada hari ini, Selasa, tanggal 17 Mei 2022, pukul 09.20, saya Panglima Kostrat melepas Mayor Jenderal TNI Dedi Kusmayadi dan Brigjen TNI Hendra Haris Taryo, masing-masing beserta keluarga, guna menyongsong pelaksanaan tugas di tempat yang baru dengan ucapan selamat bertugas dan disampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya atas dedikasi, prestasi, dan pelaksanaan tugas bersama. Langkah memimpin menuju Pak. Teguh dan kokoh mengemban amanat ilahi. Sebuah janji suci berkokoh, bervisi dari relung hati
Ismayadi, Mayor Jenderal TNI, telah menyerahkan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan Panglima Divisi Infanteri 1 Kostrad. Laporan selesai. Lapor, Hobi Rina Mapun, Brigadir Jenderal TNI, telah menerima tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan Panglima Divisi Infanteri 1 Kostrad. Selanjutnya, siap melaksanakan tugas. Laporan selesai. Untuk perhatian, istirahat, hitungan. Hadirin dan peserta upacara yang saya banggakan, pada kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh prajurit Kostrad, karena prajurit Kostrad tak hanya melaksanakan tugas pokok saja. Prajurit Kostrad dari awal tahun 2020 ketika pertama kali pandemi COVID-19 terjadi, ikut berpartisipasi secara langsung dalam penanganan virus. Upacara telah dilaksanakan, dilanjutkan. Laporan selesai. Lanjutkan. Pada Inspektur Upacara Hormat Senjata. Sehingga dapat melihat posisi rampur musuh dengan cepat melalui hawa panas. Terimalah salam hormat kami. Depan, mulai. Produksi dari negara Yugoslavia pada tahun 1948. Walaupun tergolong dalam alutsista lama, namun keefektivitasan meriam ini tidak kalah dengan jenis meriam terbaru. Hal ini terbukti dari berbagai macam latihan yang dilaksanakan oleh Yon Armet 13, di mana meriam 76 mm tarik mohon izin kepada Panglima Kostrad dan Panglima Divisi 1 Kostrad berkenan melaksanakan penembakan dengan menggunakan alutsista meriam 76 mm tarik Nanggala.
Gerak, putra. Steady, cepat. Mulai. Nama putra, kuadrat. Kita saksikan bersama para pelayan pucuk menyiapkan meriamnya untuk pelayan pucuknya untuk mengirimkan bantuan tembakan secara cepat. Meriam 155 GS Caesar merupakan senjata apel limitan dengan jenis meriam berat yang diproduksi PT Nexstar Prancis yang mulai digunakan oleh Angkatan Darat semenjak tahun 2015. Meriam ini mampu menembak dengan cepat dan dapat berpindah secara cepat dari satu tempat ke tempat lainnya, sehingga dapat memberikan bantuan tembakan artillery strike dengan cepat dan tepat. Meriam Caesar yang berkaliber 1,5 mm ini memiliki berat 18 ton, panjang 10 meter, lebar 2,5 meter, sehingga panjang laras 8,1 meter, dengan jarak capai maksimum 40 km. Sistem persenjataan yang sudah didukung dengan berat ini mampu dengan cepat mengirimkan bantuan tembakan kepada satuan manuver. Meriam yang diawaki oleh 5 personel ini mempunyai kecepatan tembakan sebanyak 60 titik per menit yang dapat menembak dengan cepat untuk menghancurkan musuh-musuh dalam jenis apapun. Para hadirin dan tamu undangan sekalian, beri tepuk tangan yang meriah.
tamu undangan yang kami hormati, sesaat lagi kita saksikan bersama defile pasukan dan alutsista Divisi Infanteri 1 Kostrad dalam rangka serah terima. Mengawali defile, melintas di hadapan kita bersama, lompat membawa lambang-lambang kesatuan yang bertindak selaku komandan defile, Kolonel Infanteri Heri Purwanto, lulusan Akademi Militer tahun 1999, jabatan Komandan Brigade Infanteri Rider 13. Selanjutnya melintas di hadapan hadirin sekalian, SSC 1 dengan menggunakan pakaian buffal dan dilengkapi senapan khusus laras panas Merlan SCW kaliber 5,56 mm dan pistol G2 Combat di bawah pimpinan Mayor Infanteri jabatan dan Infanteri Brigade para Rider 17. Selanjutnya melintas SSC 2 di bawah pimpinan Letkol Infanteri Triyono Hadianto, lulusan Akademi Militer tahun 2003, jabatan Komandan Batalion Infanteri Rider 323. Komandan SSK 1 yaitu Infanteri Muhammad Fitri, lulusan Akademi Militer tahun 2014, jabatan dan Kipan B Unit Rider. Kalau dirasa gambarnya cukup, boleh ganti ke pasukan. Kalian backup saya. Komandan SSK 2 yaitu Infanteri Nih, tolong kasih tau si Ambon, dia ambil gambarnya coba lurus, jadi lurusan pasukannya kelihatan, nggak usah miring. dan Kipan B Unit para Rider 330. Nah, kalau ngadap dari hadapan aja tuh dia satu arah dengan Panglima, jadi kameranya lurus ke arah pasukan yang jalan. Jadi kan angkat kakinya itu kelihatan tuh proses ngangkat kakinya itu. Jabatan Komandan Batalion Armet 9, Komandan SSK 1 yaitu Armet Bakti, lulusan Akademi Militer tahun 2017, jabatan Perwira Raipurion Armet 9. Komandan SSK 2 Kapten Armet Yuda Brawijaya, lulusan Akademi Militer tahun 2012, jabatan Kandreyon Armet 10. Kapten Armet Sugeng Setiawan, lulusan Secapa Angkatan Darat tahun 2008, jabatan Kandreyon Armet 13. Komandan SSK 2 Kapten Arhanur Sofian, lulusan Secapa Angkatan Darat tahun 2013, jabatan Dandrai Meriam Beyon Harhanur 1. Sebagai penghujung defile pasukan melintas SSC 5 di bawah pimpinan
Komandan SSK 1 Letu CPL Ahmad Dimas Ardian, lulusan Akademi Militer tahun 2017, jabatan dan Kipar 1 Denpal Divisi Infanteri 1 Kostrat. Komandan SSK 2 Letu CZC Mumi Parga El Ahmad, lulusan Akademi Militer tahun 2014, jabatan dan Kipe Yon Sibung 9. Mengawali defile alutsista Divisi Infanteri 1 Kostrat adalah sepeda motor dan kendaraan pengawal dari Detasemen Polisi Militer Divisi Infanteri 1 Kostrat yang selalu siap mengawal pasukan kemanapun bertugas. Disusul kendaraan taktis atas dari Brigade Para Rider 17. Kendaraan ini digunakan untuk misi khusus serta dapat mengangkut awak bersenjata melaju dengan kecepatan tinggi dan intervensi cepat. Selanjutnya, kendaraan Jihadak dari Batalion Jipur 9 yang dilengkapi dengan peralatan khusus deteksi, identifikasi, evakuasi, dan disposa ranjau, bom dan bahan peledak baik yang standar militer maupun improvisasi yang siap bergerak sesuai perintah komando atas. Menyusul kemudian kendaraan ambulans dan sanitari dari Batalion Kesehatan 1 merupakan pengadaan tahun 2022. Ambulans kendaraan rumah sakit lapangan terlengkap yang dimiliki angkatan darat dengan kelengkapan akses standar ICU rumah sakit umumnya. Di atas yang bendera itu. Akan diangkat. Akan kita ngambil pakai drone. Menyusul kemudian kendaraan burlap dari Batalion Kesehatan 1 merupakan kendaraan yang memiliki kelengkapan dapur portable pengadaan tahun 2022. Menyusul selanjutnya kendaraan mendarat dari Denpal Divisi Infanteri 1 Kostrat merupakan jenis kendaraan berat pasukan akan kumpul ke tengah, Pangkostrat dan Pangdim akan diangkat sama prajurit. Cover pakai drone Pi ya. Kendaraan komok dari Divisi Infanteri 1 Kostrat. SOTM adalah salah satu layanan komunikasi lapangan. Disusul kendaraan Atlas dari Batalion Arhanus. Atlas adalah sistem senjata rudal listral Mepet yang dirancang khusus ditempatkan di atas rantis komodo yang memiliki mobilitas tinggi sehingga dapat dengan cepat melaksanakan perpindahan gelap, dilengkapi dengan 2 buah misil yang siap ditembakkan dari darat ke udara dengan jarak capai 6.000 meter pada ketinggian 3.000 meter dan kecepatan luncur 930 meter per sekon. Disusul kendaraan MV-CP dari Batalion Arhanut 1. MV-CP yang merupakan sistem senjata rudal listral yang ditempatkan di platform rantis khusus Serparino, dilengkapi dengan senapan mesin berat 12,7 mm yang mampu melaksanakan pertahanan diri dengan 4 peluncur rudal. Menyusul kemudian kendaraan angkut personel jenis APR, kendaraan tempur badak dan Panzer Anwar dari Kompi Kavaleri 1 yang dilengkapi dengan senjata utama kanon kaliber 9
dan senjata tambahan SM2 dan SM5. Semuanya merupakan karya dari anak bangsa sendiri, produk dalam negeri PT Pindad Indonesia. Selanjutnya menyusul M3I Amphibious Ponton dari Batalion Zipur 9, kendaraan amfibi yang dapat berfungsi sebagai alat penyeberangan, baik sebagai feri maupun jembatan, guna memperlancar gerak pasukan lawan. Di belakangnya, Pandur dari Batalion Zipur 9. Pandur merupakan kendaraan komando sebagai pelindung lapis baja saat melaksanakan survei penyeberangan, sekaligus sentral komando dalam operasi penyeberangan amfibius ponton. Pandur ya, pantang mundur kan? Menyusul kemudian Reva Recovery dari Batalion Zipur 9, kendaraan recovery serta tuna yang dapat berfungsi sebagai penarik, crane ataupun dozer dalam pelaksanaan operasi penyeberangan M3I Amphibious Ponton. Ponton begitu-begitu cuma Di belakangnya adalah meriam Ini yang kecil aja berapa? dari Batalion Armen 13. Meriam kaliber 7 Berapa operatornya? adalah meriam buatan Yugoslavia pada tahun 1948 yang dirancang dan dipersiapkan untuk bergerak secara mobile di wilayah pegunungan. Tapi gara-gara itu Menyusul di belakangnya meriam 155 mm Caesar dari Batalion Armet 9. Meriam ini memiliki daya tembak sejauh 39 km dan dioperasikan oleh 5 orang prajurit. Memiliki kecepatan tembakan 6 peluru per menit dan memiliki mobilitas yang sangat tinggi membantu satuan manuver. Sebagai pengunjung defile alutsista, roket Astro 2 MK6 AT-LSU dari Batalion Armet 10. Astro dengan berbagai macam kaliber, roket mampu menghancurkan sasaran seluas 52 hektar dengan roket jenis Spartan, misil dengan jarak capai sampai dengan 300 km dalam taktik shot and scout. Maju! Jalan! Ejen, 1, 2, 3. Siap, terima kasih. Ejen, kostrat. Hitungan 3, kostrat. 1, 2, 3. Siap, terima kasih.